فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita bahas tentang bahwasanya iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalilnya telah kita sebutkan, dan semua dalil tentang bertambahnya iman bisa digunakan sebagai dalil untuk berkurangnya iman. Dikarenakan dia sebelum bertambah adalah dalam keadaan berkurang. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa asbabu ziyadatil iman arba'ah, dan sebab-sebab bertambahnya iman ada 4. Al-awwal, yang pertama adalah ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifatnya. Mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Fa innahu kullama izdada al-insanu ma'rifatan billah wa asma'ihi wa sifatihi izdada imanuhu. Dikarenakan setiap kali bertambah pengetahuan seseorang dan pengenalan dia kepada Allah dan juga nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan semakin bertambah pula keimanannya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW dengan hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah punya 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Mengihsa'nya di sini menghafalnya, mengetahui maknanya, dan menjalankan konsekuensinya. Apanya nih? Nama-nama tersebut dihafal, diketahui. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia jalankan konsekuensi yang dituntut oleh nama tersebut, maka akan semakin besar peluangnya untuk masuk apa ini? Surga. Karena keimanannya semakin apa ini? Bertambah. Nah, la yadkhulul janna illa nafsun mukminah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang apa ini? Yang mukminah. Nah. Qala rahimahullah tsani, yang kedua. An-nazar fi ayatillahil kauniyyati wasyar'iyyah. Melihat kepada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada ayat-ayat Allah yang kauniyah dan syar'iyyah. Ayat Allah yang kauniyah, alam semesta ini. Ini ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kauniyah, alam semesta. Dan ayat-ayat syar'iyyah, ayat Al-Qur'an. Melihat kepada ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Qala Allah taala, Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mau melihat kepada unta, bagaimana unta diciptakan? Ayat apa ini? Ayat apa ini? Ayat kauniyah, bagian dari alam semesta, ngelihat kepada unta. Nah, nggak ada terus itu ayatnya alif lam mim, nggak ada. Yang dilihat apanya? Untanya, penciptaan unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka mau melihat kepada langit, bagaimana langit itu diangkat, ditinggikan tanpa adanya tiang penopangnya. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang yang bisa kalian lihat. Nggak ada, kalian lihat pun nggak ada tiangnya, tapi bisa apa ini? Tersokong di atas sana. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka mau melihat kepada gunung, bagaimana dia dipancangkan sebagai pasaknya apa ini? Bumi, supaya tidak goyang akibat perputarannya. Nah, wa ilal ardi kaifa sutihat.
Dan tidaklah mereka mau melihat kepada bumi bagaimana dia dibentangkan begitu luasnya sehingga bisa dinikmati oleh siapa ini? Oleh manusia. Dibentangkan oleh Allah dengan luas sehingga kita bisa berjalan dan hidup di muka bumi. Coba kalau dibikin kecil saja, kayak balon gitu, bola. Berdiri saja pun nggak akan bisa. Pasti apa ini? Jatuh. Tapi karena dibikin terhamparlah, terbentanglah oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bisa hidup di atas muka bumi. Ini ayat-ayat apa semuanya ini? Ayat-ayat apa ini semuanya? Ayat kauniyah, unta, kemudian gunung, langit, dan apa yang terakhir? Bumi. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, "Qulin zuru madza fis samawati wal ard." Ini lebih umum lagi. Katakan wahai Nabi kepada mereka, "Unzuru," lihatlah apa yang ada di langit-langit dan bumi. Semuanya lihat itu. Ini lebih luas lagi lihatnya. Semua yang ada di langit dan bumi coba lihat. Unzuru madza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun, dan tidak bermanfaat ayat-ayat dan juga nuzur. Nuzur ini jamak dari nazir, pemberi peringatan. Yang dimaksud adalah ar-rusul al-munzirah. Yang dimaksud adalah para rasul yang memberi peringatan. Nuzur ini jamak dari nazir, pemberi peringatan. Yang dimaksud adalah para rasul. Tidak bermanfaat ayat-ayat dan juga para rasul dari orang-orang yang tidak mau beriman. Dikarenakan pembangkangan mereka dan dikarenakan berpalingnya mereka, maka diberi ayat meskipun 1000 ayat, maka mereka tetap tidak akan apa ini? Tidak akan beriman. Nah, ini yang dimaksud ayat apa ini? Ayat syar'iyah. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur. Yang sebelumnya ayatnya apa? Kauniyah. Madza fis samawati wal ard. Ini ayat apa? Kauniyah. Wa kullama zdadal insanu ilman bima auda'a Allah Ta'ala fil kauni min ajaibil makhluqati wa minal hikamil balighat. Bukan hukum, hikam bacanya. Dan setiap kali seseorang bertambah ilmunya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di alam semesta ini berupa keajaiban-keajaiban makhluk. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa namanya, Evan? Tentang keutamaan ilmu, di situ ada juga. Apa nama kitabnya, Evan? Banyak beliau sebutkan di sana keajaiban-keajaiban makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan untuk menambahi keimanan kita. Lupa nah. Miftah dari Sa'adah wa mansyur wilayatul ilmi wal iradah. Miftah dari Sa'adah. Di situ banyak beliau sebutkan keajaiban-keajaiban dari apa ini? Dari makhluk, dari binatang-binatang tertentu. Beliau sebutkan makhluk ini bisa seperti ini. Di antara yang beliau sebutkan, seingat kita dulu ya kan, serigala. Serigala itu bisa tidur dengan satu mata. Seolah-olah tidur, tapi mata yang satu apa ini? Siap untuk memangsa. Siapa yang mendekat ke dia, akan dia apa ini? Ini akalnya. Bisa dia tidur tapi matanya satu apa ini? Terbuka. Pendekar mata satu. Satunya untuk mengecoh, satunya untuk apa ini? Untuk memangsa yang mendekat ke dia. Qala rahimahullah. Dan juga dari hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah titipkan di alam semesta ini. Izdada imanan billah, maka akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan. Maka semakin kamu takjub dengan ciptaannya, maka semakin bertambah keimananmu kepada yang menciptakannya. Wa kadzalikan nazar, enggak usah jauh-jauh, bahkan kepada diri sendiri saja. Enggak usah ngelihat keluar, bahkan kepada dalam diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada diri kalian tidakkah kalian mau melihat? Nah,
Lihat bagaimana nafas kalian itu keluar masuk otomatis. Kalian tidur pun dia tetap keluar masuk, keluar masuk. Iya kan? Bahkan kalian ngomong, kalian makan, kalian jalan tetap otomatis. Nggak ada kalian atur-atur. Ini waktunya masuk, ini waktu keluar. Masuk lagi. Kayak gitu kalian kalau disuruh. Kalian udah dikasih nafasnya gratis, udaranya gratis. Tapi atur sendiri ya. Bebas ngambil, nggak bayar. Tapi atur keluar masuknya sendiri. Kapan mau masuk? Nggak ada orang lupa mengeluarkan atau lupa masukkan. Iya, waktunya masukkan ini. Nggak ada, otomatis ya. Itu luar biasanya. Makan kalian nggak ada diatur-atur itu. Habis dari mulut turun ke leher, terus ke lambung, nggak ada. Masuk mulut dah selesai urusan. Entah kemana-kemana, tinggal waktunya apa nanti. Pembuangan baru tugas kalian. Nggak ada mau diolah di mana, mau jadi apapun kalian nggak tahu. Udah diatur dari sananya. Kehebatan tubuh itu. Padahal untuk menghancurkan makanan itu perlu suhu yang sangat tinggi ya, kawan. Sampai bisa jadi feses kayak gitu, itu hancur sebenarnya, hancur sehancur-hancurnya. Tapi dipegang ya nggak ada panasnya. Nah, gimana prosesnya di dalam itu? Kalau kamu disuruh ngolah sendiri, udah dikasih makan gratis, ngolah sendiri ya. Dari mulut turunkan ke sana, kamu yang ngaturnya. Mau 1 jam nggak siap-siap kamu makan. Nah, Allah musta'an. Pas mau dibuang aja enak, dikasih kode aja. Udah mau keluar ini. Ada kadang angin aja, tut. Kadang, iya kan? Coba kalau kamu nggak ada kodenya gitu, nggak ada tahu udah penuh atau belum. Mau nengok dari mana? Udah penuh atau belum? Temang. Oh, udah banyak ini perlu. Repot kamu. Itu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh ngelihatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lubang hidungnya itu dibuat ke bawah. Coba ke atas nih. Pas hujan kamu repot nutupnya. Dijual penutup lubang hidung. Pas kamu keluar lupa pula bawanya itu. Repot nutup ini kamu jalan aja hujan pun main hujan aja nggak apa-apa hujan-hujanan nggak ada nggak memikirkan air masuk ke dalam itu. Nggak usah jauh-jauh makanya hikmahnya itu luar biasa itu makanya minal hikami al balighah dari hikmah yang apa ini yang balighah yang luar biasa. Nah sekarang ketawa nah. Karena diingatkan kalau nggak diingatkan mana sadar dengan nikmat itu. Nah ini punya hidung ngadep ke bawah itu udah bersyukur. Nggak usah ngadep ngarepkan mancung-mancung kali, nggak usah. Yang penting ngadep ke bawah aja udah bersyukur. Kok pesek kali hidungku. Bersyukur kamu masih ngadep kemana itu? Ke bawah, dibuat ngadep ke atas bingung kamu. Mau kamu mancung tapi ngadep ke atas. Kebalik. La ilaha illallah. Wa kadzalika nazar fi ayatillahi syar'iyyah yazidul insanu imanan billah. Begitu pula dengan melihat kepada ayat-ayat Allah yang syar'iyyah, maka akan bertambah seseorang keimanannya kepada Allah. Ayat Al-Qur'an. Itu ayat apa? Syar'iyyah, sering ngaji, sering dipahami maknanya, ditadabburi. Li'annaka idza nazarta ilal ayati syar'iyyah, karena engkau jika melihat kepada ayat-ayat syar'iyyah, wa hiyal ahkam allati ja'at bihar rusul, yaitu hukum-hukum yang datang dengannya para rasul, yang dibawa oleh para rasul. Wajadta fiha ma yubhirul uqul, maka kamu akan mendapati di dalamnya apa yang membuat akal itu terkagum-kagum. Yubhir minal hikamil balighah, dari hikmah-hikmah yang luar biasa, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wal asrar al-azimah, dan rahasia-rahasia yang agung. Allati ta'rifu biha anna hadhihi syariah nazalat min indillah, yang dengan itu kamu yakin dan tahu bahwasanya syariat ini turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin syariat yang begini luar biasa, hukum syariat yang begitu luar biasa ini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mencuri maka yang dipotong adalah apa ini? Tangannya. Karena yang mencuri pasti pakai apa ini? Tangan, nggak ada pakai mulut, dia ngambil barangnya mulutnya jadi sumpal, itu nggak ada. Supaya berhenti pencuriannya pakai apa yang dipotong? Tangannya. Ketika berzina maka dirajam. Kenapa? Karena yang merasakan kenikmatannya adalah seluruh apanya? Tubuhnya, maka dirajam supaya semua tubuhnya merasakan apa ini? Kesakitan, sebagai bentuk balasan dari apanya? Kenikmatan yang dia dapatkan dengan cara yang haram tadi. Kan yang merasa nikmat seluruh tubuhnya, maka yang disakiti pun seluruh apanya? Seluruh tubuhnya. Pas. Makanya kalau yang belum menikah dicambuk di mananya? Di badannya. Nah, sehingga luar biasa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam ahkamnya, dalam hukum-hukum syariat ini. Wa annaha mabniyah 'alal 'adli war rahmah,
dan bahwasanya hukum tersebut dibangun di atas keadilan dan rahmat dan kasih sayang. Fatasdadu bidzalika imanan, maka bertambah dengan itu keimananmu. As-salis, yang ketiga, kasratut ta'ati wa ihsaniha, memperbanyak ketaatan dan ihsan, atau afan, kasratut ta'ati wa ihsanuha, memperbanyak ketaatan dan memperbagusnya. Ihsanut ta'ah, karena semata melakukan ketaatan belum tentu apa ini? Ihsan. Ihsan ini derajat yang lebih di atasnya lagi. Makanya pertama dulu Islam, amalan zahir, baru kemudian iman, amalan batin, baru kemudian apa ini? Ihsan. Ihsan ini mencakup Islam dan apa? Iman. Kedua-duanya di ihsan, diperbagus, disempurnakan. Makanya ketika Rasul menjelaskan definisi iman di situ, iman dalam hal ibadah adalah anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini kan kualitas yang paling sempurna dari ibadah, dari ketaatan. Engkau beribadah seolah-olah engkau apa ini? Melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti itu, maka yakinlah Allah apa ini? Melihatmu. Ini kan bukan sekedar beribadah, tapi beribadah sampai merasa seolah-olah diawasi langsung oleh siapa ini? Allah. Sehingga ini kelas yang di atasnya lagi, ihsan. Sehingga jangan hanya diperbanyak ibadahnya, tapi juga diapakan? Di ihsan, diperbagus. Nah, li'annal a'mala dakhilatun fil iman, dikarenakan amalan masuk ke dalam kategori apa ini? Iman kemarin. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksudkan iman? Salatnya sebagian sahabat ke Baitul Maqdis dinamakan iman, padahal itu amalan, ketaatan. Dikarenakan amalan masuk ke dalam iman. Wa idza kanat dakhilatan fihi, jika amalan masuk ke dalamnya, lazima min dzalika an yazida bi kasratiha. Maka konsekuensinya, keharusannya adalah dia akan semakin bertambah dengan semakin bertambahnya apa ini? Amalan. Ya, karena amalan pun bagian dari apa? Iman. Berarti semakin banyak amalan, semakin bertambah apanya? Imannya. Makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang cabang-cabang keimanan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah, atau dalam sebagian riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan. Amalan enggak itu? Amalan, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan enggak itu? Amalan enggak? Amalan. Ternyata dijadikan oleh Rasul di bagian cabang dari apa ini? Iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu bagian dari apa ini? Cabang dari keimanan. Sehingga karena amalan itu bagian dari keimanan, maka memperbanyak amalan berarti akan menambah apa? Keimanan. Nah, as-sababur rabi', sebab yang keempat. Sebab yang keempat dari apa ini, Abdurrahman? Ali. Sebab yang keempat dari apa ini, Ali? Wah, udah mau siap. Udah mau keempat. Apa? Apa itu? Apanya yang keempat ini? Sebab yang bisa menambah apa ini? Keimanan. Ini cara-cara yang mau dilakukan kalau imannya itu mau bertambah. Kan keyakinannya Ahlussunnah, iman itu bisa bertambah. Apa saja yang bisa menambahnya ini? 4 diantaranya. Yang keempat, as-sababur rabi' tarkul maksiyah taqarruban ilallah, meninggalkan maksiat tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Harus ada niat ini. Bukan meninggalkannya karena nggak selera atau karena nggak ada duit. Kenapa nggak maksiat? Nggak ada duit. Ini nggak menambahi keimanan. Ini nambah, malah ngurangi keimanan. Kapan ada duit, dia akan apa ini? Langsung tancap gas. Bawa ke sana, nggak ikut. Nggak ada duit. Sehingga meninggalkan maksiatnya harus karena apa? Taqarruban ilallah. Dalam rangka mau mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada duit pun dia nggak akan pergi. Nah, kepada kemaksiatan tersebut. Fa innal insan yazdadu bidzalika imanan billah. Maka seseorang akan bertambah dengan hal itu keimanannya kepada Allah. Ini 4 sebab yang diharapkan bisa menambah iman seseorang. Adapun sebab yang sebaliknya, yaitu asbab naqsil iman, sebab-sebab berkurangnya iman, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Ini lawan-lawannya sebenarnya, Pak. Kalau yang pertama tadi mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, maka lawannya adalah berpaling dari mengenal Allah dan nama dan sifatnya.
Yang kedua tadi melihat kepada ayat Allah yang kauniyah dan syariah. Ini dia tidak mau melihat, memperhatikan ayat Allah kauniyah dan syariah. Seperti itu. Nah, yang ketiga banyak melakukan ketaatan dan memperbagusnya, berarti sebab berkurangnya apa? Sedikit melakukan amalan dan tidak memperbagusnya, asal-asalan saja. Kemudian yang keempat, meninggalkan kemaksiatan. Kalau ini justru dia melakukan apa ini? Maksiat. Ini sebab apa ini? Karena kan dalilnya saja kan sama, dalilnya kan itu juga. Dalil bertambahnya yaitu dalil berkurang. Sehingga sebab bertambah, ya kalau dibalik jadi sebab apa itu? Berkurang. Paham ya? Nah, sehingga yang dihafal satu saja. Ya sebab bertambah yaitu juga sebab apa ini? Berkurang, tinggal dibalik saja. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.